Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Hayatami. Hari ini kita akan belajar mengenai jarak antara dua titik. Jarak antara dua titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Misalkan ada titik A, kemudian ada titik B. Ditanya jarak titik A ke titik B itu berapa? Maka jarak titik A ke titik B itu adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik ini. Ingat, ada dua titik berarti bisa kita buat menjadi sebuah garis, kan gitu ya. Nah, itu adalah jaraknya. Jadi jarak titik A dan titik B itu adalah panjang ruas garis AB gitu. Nah, kalau misalkan jaraknya adalah D, ya berarti jarak antara titik A dan titik B itu adalah D gitu. Jarak antara dua titik dihitung dengan menggunakan teorema Pythagoras. Oke, sebagai gambaran untuk pemahaman konsep ya, perhatikan diagram Cartesius ini. Misalkan ada dua titik. Nah, kalau ditanya berapa jarak kedua titik ini, berarti kita harus menghitung panjang garis yang dibentuk oleh kedua titik ini. Misalkan ini kita tulis titik A. Coba lihat koordinatnya. Titik A berarti terletak di koordinat berapa? X-nya 3 ya, Y-nya 2, maka A itu 3,2. Kemudian yang ini kita beri nama ini adalah titik B. Berarti titik B terletak pada 6,6. Jadi ini X-nya 6, Y-nya 6. Yang ini X-nya 3, Y-nya 2. Berarti ada 2X nih. Ada X1, ada X2, atau sebaliknya yang ini X1, yang ini X2. Y juga sama. Ada Y1, ada Y2, atau sebaliknya yang ini yang Y1, yang ini yang Y2 gitu. Nah, sekarang kalau kita mau menghitung jarak dari titik A ke titik B, berarti kita menghitung panjang garis AB, kan gitu ya. Nah, kalau kita mau menghitung panjang garis AB, berarti kan lihat teman-teman. Nah, maka ini menjadi sebuah segitiga siku-siku kan. Nah, kalau sebuah segitiga siku-siku berarti kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Kemudian gimana nih cara menghitung garis ini? Garis ini berapa? Garis ini berapa? Itu caranya tinggal hitung ini, X yang ini kita kurangi dengan X yang ini. 6 dikurang 3. Berapa 6 dikurang 3? Berarti kan 3. Maka jarak dari sini ke sini 3 satuan. Gitu ya. Kemudian yang Y kita hitung, yang ini 6 kita kurang dengan 2. Berarti 4, ya kan? Berarti ini 4 satuan. Jadi ke sini 3, ke sini 4. Atau kalau di sini lebih enaknya teman-teman tinggal lihat kotaknya nih. Ini ada 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Yang ini 1, 2, 3, 4 gitu. Ya. Sehingga cara menghitungnya ya ini tadi, ya 6 dikurang 3 dikuadratkan, kan teorema Pythagoras, ditambah 6 dikurang 2 dikuadratkan. Ini kan sisi miringnya ya. Nah, sehingga menjadi akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kan gitu. Ya. Sehingga akar 9 tambah 16 berarti akar 25. Maka garis AB panjangnya 5. Oke, biar lebih paham. Misalkan lagi ada titik di sini. Berarti ini titik berapa nih? Dari X dulu ya. 1, negatif 6. Kemudian ada titik lagi di sini. Ini berarti 5, negatif 3. Kita beri nama. Ini misalkan titik C. Berarti 1, negatif 6 gitu ya. Yang ini titik D. Tadi disebutkan berarti 5, negatif 3. Caranya sama kayak tadi. Kita hubungkan. Ya kan? Sehingga jarak antara titik C dan titik D itu adalah panjang garis CD. Sama kayak tadi. Ini kita bisa buat menjadi segitiga siku-siku. Kalau lihat kotak nih 1, 2, 3, 4 berarti ini 4 satuan. Yang atas 1, 2, 3 berarti 3 satuan. Gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya sama kayak tadi ini. 5 kita kurangkan dengan 1. Berarti 5 dikurang 1 berapa? 4 kan? Kita tulis di sini 4 sebagai sumbu X-nya. Kemudian ini negatif 3 kita kurang dengan negatif 6. Berarti negatif 3 ditambah 6. Dikurang negatif berarti kan jadi tambah. Berarti negatif 3 tambah 6. Negatif 3 tambah 6 ya berarti 3. Sehingga di sini 4, di sini 3 gitu. Jelas ya? Kan teorema Pythagoras tinggal hitung kan akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat gitu. Kalau ininya udah diketahui, kita nggak perlu ngitung pakai ini. Langsung aja 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Tapi kalau tidak diketahui, ya sudah berarti kita hitung dengan cara ini. Kita kurangkan X-nya dengan X, Y dengan Y gitu.
Kemudian hitung, maka hasilnya ini juga sama, jaraknya 5. Kemudian, biar lebih afdol, kita coba sekali lagi contohnya. Misalkan, titik yang pertama ada di sini, perhatikan nih. Ini berarti negatif 1, negatif 3. Kemudian, titik yang kedua di sini. Ini berarti, dari sini ya, negatif 6 ini berarti 7. Maka negatif 7,5. Jadi kalau kita kasih nama nih titiknya misalkan titik E, negatif 1, negatif 3, yang ini F, negatif 7,5. Kita hubungkan. Nah ini juga sama, kita bisa buat menjadi segitiga siku-siku kan gitu. Berarti kita harus tahu nih berapa. Kita bisa menggunakan kotak karena ini ada kotak-kotaknya. Kalau nggak ada kotak-kotaknya gimana? Kan bingung tuh. Makanya bisa dengan cara X dikurangi dengan X. Berarti ini negatif 7 dikurang negatif 1 gitu ya. Jadi negatif 7 dikurang negatif 1 dikurang negatif berarti kan ditambah. Negatif 7 tambah 1, 6. Kan gitu. Kemudian yang ini 5 dikurang negatif 3. Berarti 5 dikurang negatif 3 berarti jadi tambah kan. 5 tambah 3, 8. Maka yang ini 8. Gitu. Sehingga EF sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat berarti akar dari 36 ditambah 64 sama dengan akar 100. Maka 10. Jadi panjang jarak dari titik E ke F atau panjang garis EF itu nilainya 10. Jelas ya? Nah sehingga ini kan udah ada 3 nih. Kalau teman-teman mau coba lagi. Gitu ya. Coba lagi nih. Terserah titiknya di mana gitu kan. Kemudian hitung. Pasti bisa dengan menggunakan teorema Pythagoras. Termasuk ini. Perhatikan yang gambar EF. Sebetulnya gambar EF bisa juga. Misalkan kita dari sini nih. Yang hijau nih lihat. Ke atas. Nah ini kan sama aja. Menjadi segitiga siku-siku. Baik yang ini pun sama. Bisa ke sini. Yang ini pun sama bisa ke sini. Gitu ya. Nah sehingga sekarang kita coba simpulkan. Apa yang tadi sudah kita lakukan. Dari tadi kan berarti caranya ini X kita kurangkan dengan X, Y kita kurangkan dengan Y. Yang ini pun sama kan, X dikurang dengan X, Y dikurang dengan Y. Yang ini pun sama. Kemudian untuk membedakan agar kita nggak bingung kita pakai X yang mana, kita buat yang satunya X1, Y1. Misalkan titik A X1, Y1, titik B-nya X2, Y2. Yang ini pun sama, kita buat seperti itu. Sehingga bisa kita simpulkan kalau kita misalkan jaraknya itu adalah D, ya, berarti D sama dengan akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Caranya berarti gini. Nah sekarang kalau X2 dikurang X1-nya sudah diketahui. Misalkan X2 dikurang X1-nya A, kayak gini nih. Ini kan 6 sama 8-nya udah diketahui, yang nggak perlu kita hitung ininya, langsung aja. 6 kuadrat tambah 8 kuadrat kan gitu. Ini pun sama, kalau misalkan X2 dikurang X1-nya kita misalkan sebagai A, kemudian Y2 dikurang Y1 sebagai B, maka rumusnya menjadi akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Paham ya? Nah, sehingga rumus untuk menghitung jarak dua titik itu adalah ini. Tergantung kondisinya, kita gunakan yang atas atau yang bawah. Baik, sebagai contoh. Sebuah kubus ABCDFGH memiliki panjang rusuk A cm. Hitunglah jarak titik A ke titik B, jarak titik A ke titik F, jarak titik A ke titik G. Oke, untuk jawab soal ini berarti kita buat dulu ya kubusnya. Teman-teman sudah terbiasa dong, sekarang udah bisa. Kita buat, kemudian belakangnya. Udah bisa dong bikin gambarnya ya. Kita buat titiknya, kita beri nama. Ini titik A, misalkan ini titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, titik H. Oke, sekarang yang pertama. Kita hitung dulu jarak titik A ke titik B. Berarti ini ya, titik A ke titik B. Berarti AB. Berapa nih panjang AB? Kan di sini di soal disebutkan bahwa rusuknya adalah A cm. AB itu kan rusuk kubus. Sehingga panjang AB itu di sini adalah A cm. Gitu kan? Sehingga jawaban untuk soal nomor 1 adalah A cm. Jelas ya? Nah, teman-teman perhatikan di sini. Kubus itu rusuknya sama. Artinya AB itu akan sama dengan BC yang ini. BC akan sama dengan CD. Ini akan bernilai A, ini juga akan bernilai A. Gitu. Termasuk ini juga akan bernilai A. Kalau kita misalkan rusuknya 6, berarti AB panjangnya 6. BC juga 6, CD juga 6, AD juga 6. Gitu.
Paham ya? Kemudian yang lainnya, kita tulis nih, AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. Selain itu, akan sama nggak dengan AE? Ya pasti sama, karena AE juga rusuknya. Akan sama dengan AE, akan sama dengan BF, akan sama dengan CG, gitu kan? Akan sama juga dengan DH, akan sama juga dengan EF, akan sama juga dengan FG, akan sama juga dengan GH, akan sama juga dengan EH. Jadi akan ada 12 rusuk yang sama untuk kubus, ya. Kemudian jarak titik A ke titik F. Mana nih? Titik A ke titik F. Nih berarti dari A ke F. Nah, kalau kita gariskan berarti jarak titik A ke titik F. Berarti kita hitung panjang garis AF. Teman-teman perhatikan bidang ABEF atau ABFE. Ya. Kemudian tadi kita sudah menghitung bahwa nilai AB itu adalah A. Kemudian nilai BF juga A, gitu kan? Coba ini menjadi segitiga siku-siku. Betul? Sehingga kalau kita buat nih jadi seperti ini. ABF, ABF gitu ya. Ini A, ini A. Kita fokus ke sini. Ini A, ini A. Berarti kita bisa menghitung panjang AF ini dengan teorema Pitagoras. Yaitu akar dari ini kan AB kuadrat ditambah BF kuadrat. AB-nya A, BF-nya A, kita masukin berarti jadi akar dari A kuadrat ditambah A kuadrat. A kuadrat tambah A kuadrat berarti 2A kuadrat. Akar 2A kuadrat bisa kita bentuk menjadi akar 2 dikali akar A kuadrat. Sifat bentuk akar ya. Kemudian akar 2 bisa dihitung nggak nih? Bisa dirasionalkan nggak? Enggak ya, udah akar 2, akar 2. Ini akar A kuadrat bisa kita hitung. Akar A kuadrat itu berarti A. Sehingga ini sama aja dengan akar 2 dikali A. Atau bisa kita tulis A akar 2. Sehingga panjang AF ini A akar 2. Nah, dari sini kita bisa membuat cara cepat. Atau ini bisa kita jadikan rumus. Kalau misalkan sebuah kubus dengan rusuknya A cm, maka panjang diagonalnya A akar 2 gitu. Kalau kita misalkan rusuknya 6, berarti 6 akar 2 kan gitu. Kalau kita mau hitung nih, berarti ini 6, ini 6, maka kita hitung. Kan akar A kuadrat tambah A kuadrat, berarti akar 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat kan gitu. 6 kuadrat 36. Ini juga 36. 36 tambah 36 bisa kita ubah menjadi 36 kali 2 kan gitu. Akar dari 36 itu 6. Akar dari 2 ya akar 2. Jadi 6 akar 2. Nah, khusus untuk menghitung diagonal kubus, kalau teman-teman udah tahu rusuknya bisa langsung pakai rumus ini. A akar 2. Kalau rusuknya 6 ya berarti 6 akar 2 seperti ini. Kalau rusuknya 8 ya 8 akar 2. Rusuknya 10 ya 10 akar 2 dan seterusnya. Jelas ya? Kemudian kita sekarang cek garis di kubus ini. Mana aja yang akan sama. Nih AF berarti akan sama dengan BE. Ya enggak? AF dengan BE akan sama. Termasuk yang di belakangnya nih. CH dengan DG juga akan sama. Kemudian ada lagi. Misalkan kita mulai dari sini. Sisi kiri. AH dengan DE akan sama. BG dengan CF akan sama. Jadi akan ada 12 diagonal bidang yang sama gitu ya panjangnya untuk kubus ABCDEFGH. Baik, sekarang kita lanjut ke AG, jarak titik A ke titik G, berarti AG. Untuk jarak titik A ke titik G, perhatikan ini titik A, ini titik G. Berarti ini adalah diagonal ruang, dia menembus bidang. Ya, berarti AG seperti itu. Nah, teman-teman perhatikan kalau kita mau ngitung AG berarti kita buat segitiga dari AC nih. Dari AC kita buat ya. Nah, AC. Sehingga jadi segitiga siku-siku lagi. ACG. Nah, tadi AC itu kan A akar 2. Kenapa? Karena akan sama dengan AF. Diagonal diagonal bidang kan. Jadi ini juga akan nilainya akan A akar 2. Sehingga kalau kita pindahkan nih bentuk gambar yang ini berarti seperti ini nih. Ini AC-nya A akar 2, kemudian CG-nya A. Nah, yang ditanya adalah AG kan gitu ya. Rumusnya ya ini AG sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat kan gitu. Sehingga tinggal kita masukkan AC-nya itu ini A akar 2 berarti
akar dari A akar 2 kuadrat ditambah A kuadrat. Ini kalau dikuadratin berarti ini jadi A kuadrat, ini jadi 2 kan? Maka menjadi 2A kuadrat ditambah A kuadrat. 2A kuadrat tambah A kuadrat berarti 3A kuadrat. Nah, akar dari 3A kuadrat bisa kita ubah menjadi akar 3 dikali akar A kuadrat. Akar A kuadrat itu adalah A. Jadi akar 3 dikali A itu sama aja dengan A akar 3. Sehingga kita bisa menemukan rumus baru bahwa untuk menghitung diagonal ruang AG itu bisa menggunakan rumus ini, A akar 3. Jadi kalau rusuknya 6, maka 6 akar 3. Jadi teman-teman nih di perhitungan selanjutnya nggak perlu dihitung lagi. Kalau udah ada nilai rusuknya, ya udah berarti tinggal kita tambahin akar 3. Jelas ya? Coba sekarang yang sama dengan AG, yang mana aja? Yang sama dengan AG. AG, kemudian HB ya, kemudian CE, kemudian DF. Akan ada 4 diagonal ruang yang panjangnya sama. Gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Nah, kemudian rumus ini yang A akar 2 dengan A akar 3 ini hanya berlaku pada kubus saja. Misalkan bentuknya balok, kalau balok beda lagi. Ya. Gitu. Jadi segini dulu untuk video ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Silahkan cek contoh-contoh soal berikutnya di video selanjutnya. Sampai sini dulu. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.